Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nggih, saking pundi, Pak? Dari Purwodadi. Namanya Pak siapa? Pak Priyoto. Pak Priyoto. Nama ibu kandungnya? Kurang. Nggih, sing penting berusaha untuk menekan nafsu lawamah. Insya Allah sedikit demi sedikit, karena ketika kita bisa memberikan apa yang kita inginkan, maka kita akan mendapatkan apa yang kita harapkan. Itu caranya belajar kapunya ini ngoten niku. Ingin dihormati wong ya kudu iso ngormati wong. Jenengan Mbah ning pundi, Mbah? Ya, dari Kalimantan. Oh, dari Kalimantan. Nyantri anaknya nyantri di sini. Iya, nanti di sini ada dua ya. Jadi nanti di sini ada dua. Yang satu khusus mau ngaji sama Yai Nawawi, itu monggo kalau ada biayanya ada. Kalau yang tidak punya biaya bisa pilih hikmah, nanti bisa pilih hikmah di sini kayak gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jenengan iki Kang Aswin, Mas Aswin. Ya, rumahnya di Kelece. Nggih, ini beliau ini ya bisa dikatakan ya tetangga saya, tetangga desa nggih. Jenengan itu tetangga desa. Jenengan juga ya masih saudara saya kan gitu. Nggih, sedulur lah kali kula. Istilahnya sedulur lah kali kula. Alhamdulillah. Dan jelas kita di sini ini hanya mendoakan saja. Mung sak termo donga. Hanya sekedar menjadi sarana sababiyah saja. Dan hasilnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kula niku ndak pernah bingung ditanyain sama orang. Ada orang yang datang minta wasilah ini, wasilah itu, minta solusi ini, solusi itu. Saya nggak pernah bingung. Kenapa? Karena semua orang yang datang ke sini pun sudah kersane Gusti Allah, sudah menjadi kersane Gusti Allah. Jadi kula nggih pun sak kersane Gusti Allah pun sekehendaknya Allah. Saya bisa bismillah ya bismillah. Kalau saya dalam hati saya pengennya ditempatkan di depannya di depan gitu. Makanya kemarin ada yang 15 tahun datang ke sini miring gini dan sambil keluar ludah itu sambil ngiler gitu. Itu sudah 15 tahun. Hati saya pengennya ngobatinya pakai kunir, diusahain di tanah, diambil taruh di kepalanya. Alhamdulillah. Walaupun sakitnya sudah 15 tahun, jam 12 di sini udah minta makan, jam 1 sudah mulai jalan, jam 3 sudah biasa seperti biasa. Alhamdulillah, setelah ini kersane Gusti Allah. Saya hanya sekedar menjadi wayangnya saja, dan Allah yang menentukan. Ini Pak, apa sing saged kula bantu Pak? Manu bosan, pulang itu kan stroke setahun lebih itu mana itu kan. Ini tangan itu kan ingatan nah dari lawamah, sakitnya dari lawamah. Ini sekiranya ini kan tanggung laku itu kan. Ya, diri kita kalau biasanya mengikuti hawa nafsu, pengen makan apa kita makan tanpa memikirkan diri kita sendiri, raga kita mana yang baik dan yang buruk untuk diri kita. Pokoknya apa yang ingin kita makan lah kayak gitu. Itu tandanya kita mendolimi diri kita sendiri. Makanya kita itu diajarkan untuk berpuasa. Dan salah satu amalan di Jawa yang saya dapatkan dari guru saya, salah satunya adalah
upawasa atau menekan nafsu lawamah, tidak memakan makanan yang bernyawa atau tidak memakan makanan yang bernyawa atau tidak memakan makanan yang bernyawa atau akan menentukan apa yang kita lakukan. Kita ingin menekan nafsu hewani biar kita ini menjadi manusia yang sejati. Karena apa? Karena kalau kita ini benar-benar ingin menjadi manusia yang sejati, ya harus benar-benar mampu melawan nafsu hewani yang ada dalam diri kita. Nah, untuk menekan nafsu hewani jangan makan yang dari hewan. Karena pada hakikatnya itu begini. Kenapa manusia itu dikatakan manusia yang sempurna? Itu sempurna bukan sempurna apa adanya. Sempurna yang harus kita sempurnakan. Karena kita ini punya nafsu dan juga punya akal. Sedangkan malaikat hanya punya akal tapi tidak punya nafsu. Dan hewan hanya punya nafsu tapi tidak punya akal. Dan kita ini punya akal, punya nafsu. Kalau akalnya mampu mengendalikan nafsunya, maka dia lebih mulia dari malaikat. Tapi kalau nafsunya yang mengendalikan akalnya, maka akan lebih hina dari binatang. Makanya kesempurnaan itu harus kita sempurnakan. Ini saya kaji sampai di kuil. Kenapa beliau-beliau itu kuat nggak nikah seumur hidupnya itu? Karena tidak makan yang dari hewan. Cuma santri-santri di sini yang mondok di sini kan untuk dimulai dari 3 hari, 7 hari, 41 hari, 2 tahun dan 5 tahun. Wonten sing purun ngrawat ngrawat. Tapi yang paling utama bilarut nih. Kalian ngamalin surat at-taubah nih, belum ngamalkan surat at-taubah. Terus mungkin penyakitnya dari makanan, maka obatnya juga yang dari situ. Makanan itu dari tanah, obatnya juga yang nanti dari tanah, yaitu kunir gitu. Kalau nggak kunir, cacing gitu. Pokoknya penyakit itu kembali saja ke asalnya, balik mau dengan asalnya. Rasa bingung-bingung ini Jawa niku gampil kok. Kalau pakai kita biasa ngobatin pakai kunir dianggap trik ya nggak apa-apa. Saya pakai daun-daunan gitu. Yang tertimpa angin kayak gitu, tertimpa angin. Oke, panjenengan Kang Aswin. Apa niatnya dipun? Aku rindu pertama ya silaturahmi. Alhamdulillah. Kedua tapi ya iya maksud maka itu apa juga yang wah, santai mawon. Kula niku nampi. Iya. Kita itu menerima semuanya gitu. Bapak tolong mic-nya itu dikasihkan ke beliau. Tidak apa-apa, santai aja. Nggih. Dipakaikan aja enggak apa-apa wis. Jadi saya itu dari dulu gini ya Kang ya, pamit ya, dipakaikan mic ya, biar jelas ya. Jadi saya itu menerima siapapun, tidak memandang ras, suku dan juga agama, semuanya saya terima. Termasuk ada dari non muslim pun juga saya terima, semuanya saya terima gitu. Jadi nggak masalah, berpakaian seperti apapun santai aja saya itu, santai mawon. Oke. Jadi kan saudara saya, tetangga saya. Aku pengen tanya. Aku ini kan masuk sini gitu. Iya, kemarin di gerbang sampean. Tapi sekarang masuk, alhamdulillah ya. Aku tahu. Bekas diinginannya lah kalau saya permasalahannya yang dimana aku ini mau berbuat minggu ini gue tak gini tapi masalah gue gini gue berdiri
karena aku dikon wong-wong. Maksudnya itu tanggung jawabnya piye? Oh. Mulanya kemudian gimana? Ini kalau pertama dulu, aku tak jalur itu tanggung jawab. Caranya aku pun tak belum neng, ya men, di mana? Gue lawannya malah nengin. Bukan itu ngurusi diri, karena laporannya selalu rumah. Oh ya, karena aku yang diumumkan yo, tidak yang terutama. Jadi pihak keluarga ekonomi enak sing jalur bertanggung jawaban, ujungnya piye, terus dia butuh sampai mari bertanggung jawabannya. Di sini sih umpama istilah kata yang kemudian tidak ini ada juga pakai ini. Pertanyaan ini kan tanggung jawab, kemana mungkin tahu sama ya. Kalau mulai belajar tentang itu, amin. Ya, oke ngomong itu serangnya aku dia tidak pak bukan aku sih terus gini kalian dulu kemudian kita masing-masing pak sama-sama aku terus itu dia dengan berjalan oke rekon putri kalau jawab boleh para pelaksanaan begini main duit karena sama jenis soal sama tuh gila kalau seperti aku dewi yang mesaknya aku dewi mesaknya kan bujurnya juga jadi dengan bahas ini Mbahdi itu berarti nama lengkapnya Ahmad Ubaidillah. misalnya aku tidak mau Kita gak ada sampean apa itu? ya sebetulnya ini biarnya kamu juga ya tapi kan laporan ke aku juga keluarganya pun ya ngomong negatif jadi ngomong itu makanya kalau dewi ya itu bandel. Jadi laporannya warga itu orang itu sakit di sini gitu. Ya orang ini Iya. si reguler tombol yang gini Si reglek tombol yang gini malah tambah loro. Dino ini jarang dipanggil. Jadi sampean dapat laporan dari warga kalau Mbahdi atau Pak Ahmad siapa? Ahmad Ubaidillah. Pak Ahmad Ubaidillah niku datang ke sini bukannya sembuh tapi tambah sakit gitu intinya kata niku lah ya. Sampean tahu itu dari mana? Ya kok YouTube kan didenda kok. Berarti sampean subscriberku ya. Berarti sampean laporku berarti. Berarti sampean sering ngawasi aku lah kayak gitu ya. Saya kira aku warga ini geologi aku notabene diarani dulu, katakan di dulu Pak. Otomatis aku menjadi perempuan yang ngomong. Tonggon Pak. Ya aku tetap mereka masalah ini ya. Aku dewi kenal aku ya selamat. Terus aku ya aku paham ngomong ini. Iya loh. Aku udah jadi ngomong dia maksudnya ini wis ngene iki aku ya Pak. Nggih, iku sing wong tau kula ya sepurane sing akeh. Iya sampean tonggo lah. Tapi sering ngerti sampean itu. Kira-kira ngeten Kak. Jadi gini, yang pertama saya mau mengucapkan terima kasih matur suwun karena panjenengan mau datang ke gubuk saya. Jenengan mau silaturahmi ke sini, saya ucapkan terima kasih matur suwun. Ini suatu kehormatan lah panjenengan mau silaturahmi ke sini. Saya ucapkan terima kasih. Yang kedua, saya mau menjelaskan tentang tadi apa yang jenengan sampaikan. Kalau jenengan dengarnya dari warga atau dari orang lain itu ya nggak benar semua, karena kadang-kadang orang itu ada yang ditambahi kayak gitu, ada juga yang dikurangi. Makanya juga iya. Posisinya ya ini masalahnya. Ya mungkin Pak Baik mungkin saya ngerti. Baiklah soalnya ini Pak Depokan. Ya itu warga ini, otomatis kan mesti. Jadi pertanyaan yang aku juga. Iya. Nggih, makanya saya jelaskan kayak gitu, karena terkadang apa yang kita dengar itu
belum sesuai dengan apa yang terjadi, apalagi mendengarnya dari jauh. Tapi saya salutlah dengan datang ke sini kan nanti bisa kita jelaskan seperti kata Imam Syafi'i bahwa melihat itu lebih baik daripada hanya sekedar mendengar, dan lebih baik lagi kalau melihatnya itu secara langsung gitu, bukan hanya dari jarak jauh lewat, apalagi lewat media sosial. Ada penggorengan nanti yang terjadi. Terus tak tekok nih awakmu dhewe sebagai sing ngene sing ngene kan yo. Ora tak tekok nih ya begini piye. Iya, terus kalau tadi jenengan bahas masalah tentang saya itu terkenal tukang ngapusi gitu, terkenal saya tukang bohong gitu. Ya itu kan terkenal di mata manusia gitu. Itu kan pandangan orang gitu. Terus juga ya nggak semuanya orang beranggapan seperti itu. Ya ada yang banyak seperti itu. Ya nggak apa-apa menurut saya, orang mau menganggap saya nipu ataupun tukang bohong nggak apa-apa. Yang penting kalau memang nuduh saya nipu itu kan sebenarnya harus jelas ya gitu. Kalau saya nipu itu kan siapa yang saya tipu kan gitu, harus jelas. Jadi jangan hanya sekedar opini saja atau kedua. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jenengan menanyakan tentang beliau sakit di sini berobat bukannya sembuh tapi tambah sakit kan, ngoten nggih? Iya. Iya memang beliau sakit, tapi yang jelas beliau itu tidak berobat ke sini karena beliau itu datang ke sini siapa tadi Pak Ahmad Badillah ya, Badi itu datang ke sini sebenarnya ya namun silaturahmi. Di sini pun juga ndak ikut ruqyah, di sini juga nggak melakukan pengobatan apa-apa, cuma datang tanya, terus beliau itu jalan pulang tiba-tiba jatuh kayak gitu. Jadi kan gini tuh kejadiannya jam 3 kan gini. enggak, jatuhnya enggak di sini, jatuhnya di sana. Iya, maksudnya di sana. Iya. Tapi beliau jatuh sendiri, maksudnya jatuh bukan karena ikut pengobatan, bukan karena ikut ruqyah, bukan juga karena minum apapun. Jadi beliau itu jatuh sendiri. Jadi beliau itu sakit sendiri, bukan karena kita gitu. Tidak lagi kalau semuanya beliau daftar terus ikut pengobatan, terus kalau setelah pengobatan beliau sakit itu kan beda lagi. Tapi beliau itu nggak ikut pengobatan di sini kayak gitu. Nah ini juga kalau ada orang yang bertanya tentang hal kejadian ini, sampai kan juga bisa menjelaskan ke orang yang tanya ke jenengan bahwa beliau itu datang ke sini itu bukan untuk berobat kayak gitu. Ke sini itu hanya ingin tahu kayak gitu. Malah di sini juga belinya ya sedikit sikap yang nggak baik lah, tapi ya nggak apa-apa gitu. Terus yang ketiga jenengan tadi menanyakan tentang tanggung jawab gitu. Orang bertanggung karena melakukan sesuatu, kalau tidak melakukan sesuatu terus disuruh untuk bertanggung jawab, ya itu kan lucu kayak gitu. Kalau masalah tentang beliaunya sakit, ya saya bersama dengan santri di sini namanya orang sakit, ya kita jenguk kayak gitu. Dan beliau ketika butuh bantuan ya kita bantu kayak gitu. Bukan karena kita ini merasa melakukan kesalahan atau kita itu harus bertanggung jawab dengan sesuatu hal yang tidak kita lakukan. Ini bukan itu. Kalau saya niat membantu ya saya membantu. Dan kalau saya bilang saya suruh ke sana dari tadi malam pun ya kita sudah ke sana. Dari bahkan beliau sakit pun yang mengantarkan beliau ya kita. Bahkan kita kasih uang 10 juta untuk pengobatannya kayak gitu. Kita memang niatnya melihat yang sakit dan keluarganya saja gitu. Kalau melihat yang lainnya sih mungkin kita sudah nggak mau bantu kayak gitu. Cuman kita melakukan kebaikan itu atas dasar keikhlasan untuk mencari Allah. Walaupun beliau sudah sebenarnya jenengan harus melihat itu secara kafah lah, menyeluruh lah. Jadi jangan hanya dilihat beliau datang ke sini sakit, ya. Jangan lihat seperti itu, harus dari awal sampai akhirnya itu dilihat beliau ke sini ngapain, lalu sakitnya gimana, terus kita bersikap yang bagaimana. Itu jenengan juga saya minta untuk bijaksana menyikapi itu. Bolehlah orang di sana memberikan informasi atau provokator yang kayak gimana ya silahkan lah. Cuman kan jenengan juga
harus benar-benar mengkaji apa yang terjadi itu, kayak gitu loh Kang. Kalau jenengan tanya gimana tanggung jawab saya, ya kita tanggung jawab. Ini kan kamu Iya. jalur kita tanggung jawab. Iya, nggak wes misalkan ini boleh aku sih nyaman boleh ini kan. Iya. Tapi tak jalur kita tanggung jawab. Bisa sampai sama hari ini. Misalnya keluarganya gitu. Iya, saya tahu niatnya jenengan itu baik, jenengan saudara saya, terus masih juga satu Blitar kayak gitu. Intinya sampean itu pengen saya itu bertanggung jawab, itu ya bagus lah. Saya nggak niatnya bagus sama saya bagus kayak gitu. Walaupun tadi jenengan bilang saya itu terkenal penipu, ya nggak masalah. Buktinya nyatanya saya sudah dituduh melakukan penipuan dari 9 bulan yang lalu sampai sekarang nggak ada satu orang pun yang merasa saya rugikan, kan gitu nyatanya. Ya nggak apa-apa gitu, tapi saya harap juga jenengan jangan tergiring opini lah, bisa benar-benar mengerti apa yang sebenarnya terjadi ya gitu. Tapi insya Allah kalau masalah jenengan minta saya untuk tanggung jawab, kita nggak perlu jenengan minta pun kita juga sudah tanggung jawab gitu, kayak gitu. Bro-bro, dia tembak ya, ADW, untuk orang yang muncul katanya pakai. Tapi yang rasa, dia dapat jadi bro-bro, metode apa sih Pak? Harus Belum, saya ya makanya itu buat saya beliau memang orang ngerti, tapi kalau beliau ngerti terus kenapa di sini bertingkah yang seperti itu kayak gitu, karena orang benar itu belum mesti lah benar gitu, orang benar mesti lah benar kayak gitu. Beliau juga kan di rumah kan juga dianggap orang tua juga, ya sama lah doain orang kayak gitu. Saya terjadi kayak gitu, kemarin kesini ngamuk-ngamuk kan jatuh sendiri kayak gitu. Ya lo sampai tanya bagaimana proses pengobatan saya, terus bagaimana saya mendoakan orang, ya saya menggunakan rasa. Jadi saya hanya mengikuti hati saya. Kalau hati saya pengennya dibacakan bismillah, ya bismillah. Kalau hati saya merasakan orang ini sakitnya karena amarah, ya harus membaca ya latif ya gitu. Kalau penyakitnya dari makanan, ya obatnya yang dari makanan itu sendiri. Makanan dari tanah berarti yang dari tanah, ya pakai kunyit dan lain sebagainya. Ya semuanya pakai rasa kan. Saya melakukan pengobatan ya pakai rasa, pakai hati. Makanya amalan di sini sholawat untuk membersihkan hati supaya hati itu bening. Kalau hati itu bening, insya Allah yang mengetahui rahasia di balik rahasia seperti itu, insya Allah. Saya ini dia betul-betul ada dengan masalah ini akan diikuti sama-sama tapi dia betul itu ya ini uangku ya sudah lekan itu lah ya itu kalau percaya sama saya kan ini enggak Kang, saya nggak minta jangan untuk percaya sama saya, itu enggak. Percaya itu sama Allah, bukan sama saya. Iya, ya saya juga nggak minta jangan untuk percaya sama saya gitu. Iya, makanya gue saya ini ya kamu nggak ada orang ini biaran ini karena ada bisa nyambung merasa orang. Jadi sama ini ceritanya ada ngetes aku bukan terlalu pasal. Oh sama ini ya wis lah. Padahal rasa ini mau kan nggak bisa dibuktikan. Rasa itu kan hanya bisa diamalkan, bukan untuk dibuktikan. Tapi itu dirasani, pengalaman merokok ibu rasanya. Oh iya. Nggak ada bisa nyambung merasa mesti dibuktikan so. Ya berapa? Saya kira Pak ini untuk tak sambung itu mau Kalimantan. Kamu mau di Kalimantan? Nyatanya saya misalnya sambung merasa, gue bisa tetap ini. Semua, kira kan itu lebih 10. Iya. Saya ini situasi sengaja orang Kalimantan antara orang Skarwati. Ini sudah pengalaman. Sebenarnya ya bukan motivasi yang minta bahasa ngomong ya tidak paham. Bahasa yang saya lebih baik. Sabar Pak, santai Pak. Sama di rumah, berani dia. Nggih, Pri. Siapa ngerti Pak Proso kok ya cek dolanan tes-tesan lucu namanya. Ini gini loh. Karena rasamu itu gede. Yang gampang-gampang aja. Masalah aku dewi kira gimana? Yo, aku yo bukan yang belok. Tapi aku ini kone perkorone Pak Ahmad Ubay Gilani malah. Mereka dewi yo di keluarga keluar gimana? Iya aku yang ngerti Kak, makanya uang
itu juga bukan karena apa-apa, kita juga karena hati kita, karena rasa kita kayak gitu. Coba bayang no, kita sudah nolong, kita masih dianggap nipu, masih dianggap pembohong, kita pun juga tiap bantu. Kemarin kayaknya itu kan haknya Allah, bukan haknya kita gitu. Iya, bisa jelas fungsi Gusti Allah. Tapi kan tapi semuanya. Jadi gini kan, sekarang ini akar pengobatan ya kan, nenek bapaknya dari Kalimantan ada ini. Jadi saya ki karep jenengan pripun ngoten mawon pun. Ya. Rasa sayang angel saiki rasa mantarana. Itu mas polono. Aku kan ada Brono. Ya. Terus kan apa? Mangan. Gede kan dari pancen rasa mau tembus sing rasa iya lho. Lawang ngerti. Nggih. Saksine sedaya nggih. Nggih, kula tangkat riyen, sampean namine sinten? Aku asli. Kang Aswin. Nama ibu kandung jenengan? Ibu kandungku dan aku. Aswin. Bismillahirrahmanirrahim. Kula ngadep mriko. Ya. Aku kan aku sama Bandung. Sakit berana wes. Kejadian. Ini fakir dari Pak. Ya, ini masalah ya, Pak. Sama sama wes. Ya, itu kan seru, Pak. Sana. Enggak. Ini sana. Ya. Pak sama sana wes, apa wes. Sama di sana wes. Nanti. Nah. Oh, gempur monggo, pripun mas jenengan saya suruh apa ini? Suruh sama lari terus tak suruh nyari saya gitu tak? Sama delik tak gulai itu tak? Coba, lu siapkan apa burung? Ya, gue mau loh, menurutmu rasamu sing. Yo gajinya aku itu pokoknya apa? Saya ini disuruh apa gitu loh? Lu kan semua aku jago bismillah lo ya. Lah ya terus aku pokoknya apa? Aku disuruh apa itu? Nah, ini segampangnya gede